Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun sebelumnya, Felix Xiao pernah menyatakan membela Indonesia itu nggak perlu, gitu, karena tidak ada dalilnya. Nasionalisme itu nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu adalah membela khilafah, kata dia. Sebelumnya juga ada ustadz yang bilang bahwa hormat kepada merah putih, sang saka merah putih, itu haram. Ini kenapa ya kok? Ada sejumlah ustadz yang mereka itu hidup di Indonesia, mendapatkan rezekinya dari berdakwah di Indonesia, tetapi pandangan-pandangannya itu merongrong kebangsaan Indonesia, merongrong falsafah dan landasan hidup negeri ini. Kenapa gitu loh? Salah satu argumen yang mereka katakan misalnya bilang bahwa hormat bendera itu syirik. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu artinya berarti sepakat dengan pandangan semacam ini. Nah, ini salah gitu. Karena hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan ekspresi rasa syukur kita. Rasa syukur karena kita bebas dari penjajahan. Karena kita hidup di negara yang memungkinkan kita itu melakukan fastabikul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus bersyukur karena kita itu punya negara, kita itu punya bangsa, punya tanah air. Bayangkan, bandingkan dengan bangsa-bangsa yang tidak punya tanah air, tidak punya negara. Jadi itu adalah ekspresi syukur. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, Felix Xiao bilang nasionalisme nggak ada dalilnya. Ya itu ngawur, menunjukkan bahwa dia memang nggak mendalami Islam gitu loh. Dan lagi ini aneh pandangan semacam ini. Felix Xiao beberapa waktu lalu getol membela Palestina. Lah, Palestina itu dasarnya itu nasionalisme. Dasarnya itu adalah kebangsaan, bukan khilafah. Jadi Felix Xiao ini membela Palestina, padahal Palestina itu adalah dasarnya adalah kebangsaan, nasionalisme. Jadi ini sesuatu yang absurd gitu loh. Dan lagi pula menyatakan nasionalisme nggak ada dalilnya, cinta tanah air nggak ada dalilnya, itu juga menunjukkan bahwa dia itu betul-betul nggak paham Islam gitu. Coba aja lihat, misalnya ada kok sejumlah hadis yang menyatakan bahwa membela tanah air, cinta tanah air itu bagian dari sunnah Nabi. Memang perlu diingat ya, ada ungkapan yang populer ya, hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman. Itu memang bukan hadis, jadi itu hanya pernyataan ulama lah gitu ya. Tetapi spiritnya sebenarnya banyak yang kita bisa temukan dalam hadis gitu loh. Misalnya ada satu hadis yang menyatakan Nabi Muhammad itu kalau bepergian itu begitu melihat dinding Madinah dari jauh nih, Nabi itu hatinya berbunga-bunga, pengen segera nyampe kepada tanah airnya, kepada negaranya, gitu, Madinah. Gitu. Juga ada hadis lain, hadis sahih yang saya kira di Sahih Bukhari ini ya, diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyata qalat qadimnal Madinata wa hiya wabi'atun fastaka Abu Bakar wastaka Bilal. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakwa ashabihi qala Allahumma ahbib ilainal madinata kama habbabta Makkah au asyadda wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Jadi suatu ketika Madinah itu dilanda pandemi gitu ya, wabah, terus banyak sahabat Nabi yang sakit, Abu Bakar, Bilal menderita sakit, dan Rasulullah galau ya, sedih melihat para sahabatnya sakit. Terus beliau berdoa begini, ya Allah, Allahumma habib ilaina al-madinata. Ya Allah, berikanlah rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah, kepada tanah air kami, yaitu kota Madinah. Kama habbabta Makkata, sebagaimana dulu Engkau ya Allah memberikan rasa cinta kepada kami terhadap Makkah. Au asyadda, bahkan mungkin lebih hebat rasa cintanya kepada Madinah. Wasohiha, dan sehatkanlah Madinah, bersihkanlah Madinah dari penyakit.
Wa barik lana fi so'iha wa mudiha, dan berikanlah barokah dalam timbangan dan takaran perdagangan kami di Madinah. Ini sebuah bukti dalil yang betul-betul menyatakan betapa Nabi itu cinta terhadap tanah airnya, terhadap tanah tumpah darahnya. Selain hadis tadi, ada juga sebenarnya penjelasan dari kitab tafsir ya. Misalnya ketika para ulama menafsirkan An-Nisa ayat 66 ya. Salah satu potongannya kan ada awih ruju min diyarikum. Nah ini salah satu tafsir dari Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau bilang gini, wa fi qoulihi ta'ala awih ruju min diyarikum isyaratun shorihatun ila ta'alluqin nufus al-basyariyah bibiladiha wa ila anna hubbal waton mutamakkinun fin nufus wa muta'alliqatun bihi. Jadi potongan ayat tadi itu menunjukkan adanya isyarat yang jelas tentang keterkaitan jiwa manusia, hati manusia kepada negaranya, kepada tanah airnya. Dan bahwa cinta tanah air, wa ila annal hubal watoni mutamakkinun fin nufus wa muta'alliqatun bihi. Jadi cinta tanah air itu memang melekat di dalam jiwa gitu. Karena li'annallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala al-khuruja minad diyar wal auton mu'adilan wa muqorinan qatlan nafsi. Allah itu menjadikan cinta tanah air gitu ya, itu begitu hebatnya sampai kalau ada orang yang diusir dari tanah airnya, orang yang terpisah dari tanah airnya, itu sama pedihnya dengan bunuh diri. Mu'adilan wa muqorinan qatlan nafsi. Jadi ini sesuatu yang menunjukkan betapa cinta tanah air itu bukan hanya diakui dalam Quran dan hadis, tetapi juga mendapatkan sebuah apresiasi positif, dipuji gitu. Jadi ya, kata siapa nggak ada dalilnya, Felix? Jadi itu yang menurut saya perlu diperhatikan ya. Dan juga saya kira memang orang seperti Felix Xiao itu kan karena dia pendukung garis keras khilafah ya, kan dia selalu menekankan khilafah sebagai sebagai sistem politik, sistem bernegara yang harus ditegakkan. Dan nasionalisme dianggap sebagai sebuah ideologi yang berbasis tauhid, yang sekuler, berbasis sebuah hukum yang dianggap sebagai ciptaan manusia dan seterusnya. Ini sebuah pandangan yang juga salah, gitu. Salah paham yang fatal terhadap hakikat nasionalisme. Jadi Felix ini menghukumi sesuatu, tetapi yang dia nggak tahu apa yang dihukuminya itu. Gitu. Status atau hakikat sesuatu yang dihukuminya itu dia nggak paham. Nasionalisme itu, ya nasionalisme modern memang kan berbasis seperti yang terjadi di Indonesia yang menjadi basis dari keindonesiaan. Itu kan memang nasionalisme berbasis lintas agama. Yang menyatukannya itu bukan ikatan primordial, agama atau suku atau etnis, tetapi sebuah kesepakatan bersama dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan seterusnya. Kesepakatan bersama untuk apa? Kesepakatan bersama untuk menciptakan kemaslahatan. Kesepakatan bersama untuk mengusir penjajah. Dan kesepakatan untuk kemaslahatan ini sesuatu yang positif dalam Islam. Ini sesuatu yang dipuji dalam Islam. Dan orang Islam itu diwajibkan untuk menaati kesepakatan, menaati perjanjian yang mereka bikin sendiri. Misalnya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan untuk menegaskan agar orang Islam taat kepada kesepakatan, kepada perjanjiannya yang mereka bikin, termasuk kepada kalangan non-Muslim. Gitu. Bahkan ada juga hadis yang tegas mengatakan al-muslimuna inda syurutihim. Kata Nabi, orang Islam itu terikat dengan kesepakatan yang dibikinnya. Dan sebagai warga negara yang terikat dengan kesepakatan yang dibikin oleh founding fathers kita, ya kita harus merawat dan menjaga nasionalisme itu, menjaga kesepakatan tersebut melalui
hormat kepada bendera, melalui nyanyi Indonesia Raya, dan seterusnya. Itu simbol, itu ekspresi saja gitu loh. Mungkin ada yang bilang gini, lah kita kan hidup zaman sekarang, itu kan nggak terikat dengan kesepakatan dong. Kesepakatan tuh yang bikin itu para founding fathers yang tahun 40-an, tahun 50-an itu kok gitu. Nah, jawabannya begini, orang-orang Islam yang hidup sekarang tetap terikat kesepakatan sejauh mereka tetap memiliki paspor atau KTP, tetap memanfaatkan infrastruktur, fasilitas negara, sertifikat, punya sertifikat tanah, dan seterusnya gitu loh. Jadi terikat dengan dengan dokumen-dokumen resmi negara. Itu berarti menunjukkan bahwa si warga itu, orang Islam yang punya tadi dokumen-dokumen itu, ya otomatis dia setuju dengan kesepakatan yang dibikin bersama oleh para founding fathers tersebut. Itu namanya, kalau dalam ilmu politik itu disebut tacit consent, kesepakatan tacit consent. Jadi kalau para ustadz yang bilang bahwa kebangsaan Indonesia nggak ada dalilnya, yang nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya, yang mengharamkan hormat kepada Sang Merah Putih, buktikan dong, konsisten. Kalau memang mau seperti itu, ya silahkan aja, tetapi serahkan kewarganegaraanmu, cabut kewarganegaraanmu dari Indonesia. Selama kalian masih punya dokumen Indonesia, selama masih memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur Indonesia, selama masih mencari nafkah dari bumi Indonesia, dan kalian koar-koar anti-Indonesia, yaitu bagi saya sebuah hipokrisi, sebuah sikap yang menurut saya ya nggak konsisten gitu loh. Dan juga gini ya, kan dalam cerita Nabi itu dikatakan bahwa Nabi mengusir sejumlah Bani Yahudi, kaum Yahudi di Madinah saat itu, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, itu ingat ya, itu bukan karena agamanya. Jadi Nabi itu sebelumnya memang menjalin kerjasama dengan mereka, membuat kesepakatan dengan mereka, terus kemudian mereka diusir. Diusirnya itu kenapa? Bukan karena agamanya, karena mereka mengingkari kesepakatan. Mereka melanggar perjanjian yang dibikin bersama. Dan sebenarnya bukan hanya Yahudi kalau melanggar kesepakatan itu dihukum oleh Nabi. Orang Islam juga kalau melanggar kesepakatan akan dihukum oleh Nabi gitu. Jadi kesimpulannya, kalau para ustadz tadi, misalnya Ustadz Khalid Basalamah bilang nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, Felix Shaw bilang nasionalisme nggak ada dalilnya, terus ada lagi ustadz siapa gitu misalnya bilang hormat bendera itu merah putih itu haram, ya jangan di Indonesia lah, silahkan pergi dari Indonesia. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.